Pemirsa, kembali lagi dalam program Sumo Terkini bersama saya Siti Isneninur. Untuk mengetahui situasi terkini di Kabupaten Padang Lawas Utara terkait COVID-19, telah terhubung bersama kita juru bicara gugus tugas COVID-19 Padang Lawas Utara, Bapak Lairar Rusdi Nasution. Halo, selamat siang Pak Lairar. Selamat siang, Mbak. Baik Pak, saat ini bagaimana perkembangan situasi terkini COVID-19 di Padang Lawas Utara, Pak? Alhamdulillah, Alhamdulillah sampai hari ini, Mbak, kondisi di Kabupaten Padang Lawas Utara masih cukup kondusif karena sampai kondisi semalam, Mbak, kita eh, pelaku perjalanan yang terdata banyak di Kabupaten Padang Lawas Utara, sementara yang berstatus ODP hanya 1 orang dan PDP sampai hari ini nihil. Namun beberapa waktu yang lalu ada seorang yang kita tetapkan sebagai dengan status PDP, namun sudah kita turunkan menjadi ODP karena kondisi yang bersangkutan sudah alhamdulillah membaik. Namun ada 1 orang yang kita tetapkan sebagai PDP pertanggal 13 kemarin meninggal dunia, namun hasil lab ataupun tes swabnya belum kita terima dari Jakarta. Itu Mbak kondisi terakhir. Lalu saat ini berapa anggaran yang telah disiapkan untuk mengatasi virus ini, Pak? Anggarannya saat ini belum kita finalkan, masih dalam pembahasan yang alot, Mbak. Namun dapat kita sampaikan kisaran terakhirnya itu sekitar 7 miliar lebih, namun masih ada kemungkinan untuk bertambah, Mbak. Namun dalam waktu dekat akan kita finalkan anggaran realokasi anggarannya. Baik Pak, lalu hal apa saja yang sudah dilakukan pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam melawan COVID-19, Pak? Hal yang kami anggap penting untuk saat ini, Mbak, yaitu melakukan edukasi kepada masyarakat bagaimana apa sebenarnya itu COVID itu, coronavirus itu, apa yang menyebabkannya, bagaimana mengatasinya, apa SOP yang harus dipatuhi oleh masyarakat terkait dengan misalnya banyaknya pendatang-pendatang yang datang dari luar. Kami rasa untuk saat ini yang paling penting itu adalah memberikan edukasi kepada masyarakat dalam penanganan COVID ini. Di samping itu juga kita menitik beratkan pada penguatan tim, khususnya di tim kesehatan, Pak, dengan pemenuhan APD yang dapat kita gunakan nanti dalam rangka mencegah ataupun meningkatkan kewaspadaan terhadap COVID-19 ini. Kemudian Pak, bagaimana antusias masyarakat dalam mencegah COVID-19 ini, Pak? Antusias dan tingkat kepedulian masyarakat, Mbak, di kabupaten kami cukup tinggi, mengingat sekarang ini banyaknya isu-isu yang beredar di media sosial, ada yang memang benar, ada yang hoax. Namun berkat hal itu juga tingkat kepedulian masyarakat kita cukup bertambah dengan mewabahnya kasus ini, ditambah dengan banyaknya pendatang yang datang dari luar kota, menyebabkan tingkat kepedulian masyarakat kita lebih tinggi. Baik Pak, lalu apakah rumah sakit rujukan dan alat pelindung diri di sana sudah memadai sampai saat ini, Pak? Untuk rumah sakit umum rujukan di wilayah kabupaten, di wilayah Tabaksel ini, Pak, itu tepatnya di Kota Padang Sidimpuan. Memang kita bertetangga dengan Kota Padang Sidimpuan. Untuk kesiapannya kami dengar baru-baru ini secara kesiapan APD alhamdulillah mungkin sudah tercukupi karena Bapak Gubernur baru-baru ini baru datang ke Kota Padang Sidimpuan terkait meninggalnya salah seorang PDP di Kota Padang Sidimpuan, dan kami dengar Kota Padang Sidimpuan mendapatkan APD yang cukup banyak. Lalu untuk penanganan COVID-19, apa kendala yang dihadapi gugus tugas sendiri, Pak?
Kendala yang kami hadapi saat ini adalah terkait dengan kapasitas sumber daya manusia kami, Mbak, khususnya tenaga medis, baik itu dari segi kuantitas maupun kualitasnya masih kita akui masih cukup kurang memadai. Namun tetap kita berupaya untuk mengoptimalkan fungsinya demi memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kemudian situasi pandemi COVID-19 ini memang kita akui menimbulkan kesan-kesan tersendiri bagi masyarakat, ada kesan ketakutan, khawatiran tersendiri dari semua lapisan masyarakat. Makanya kami terus melakukan ataupun memberikan edukasi kepada masyarakat, mulai dari tindakan antisipasi, penanganan, dan menetapkan standar-standar operasional prosedur terhadap pendatang, Mbak. Kemudian APD memang kita akui masih sangat kurang, namun kita sudah juga mendapatkan bantuan, baik itu dari pemerintah provinsi, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, bahkan masyarakat umum yang secara sukarela berupaya untuk melindungi dirinya sendiri dengan pembuatan masker kain yang kita gerakkan semua, mulai dari semua pihak bergerak, Mbak, dari mulai TNI, Polri, camat, aparat, dan seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Padang Lawas Utara tetap kita upayakan untuk kita gerakkan. Baik Pak, untuk mengakhiri perbincangan kita, adakah himbauan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat, Pak? Himbauan kami kepada masyarakat agar lebih tenang menghadapi situasi ini, namun kita harus tetap waspada dan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar kita. Ikuti himbauan pemerintah, tokoh agama dalam menerapkan social distancing dan physical distancing. Terapkan pola hidup sehat, belajar di rumah, bekerja di rumah, beraktivitas dan berdoa di rumah. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari virus corona ini, dan bagi warga masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara khususnya yang ada di luar kota, di luar Kabupaten Padang Lawas Utara, ikuti anjuran pemerintah, jangan mudik. Baik Pak, terima kasih atas informasi dan waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Baik pemirsa, demikianlah perbincangan dengan juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Padang Lawas Utara. Saya Siti Isneninur beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.